Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman mahasiswa, kali ini saya ingin mempresentasikan beberapa slide saya tentang peran perawat dalam manajemen laktasi. Beberapa waktu yang lalu saya bersama teman-teman IPANI menggagas istilah yang lebih ke nursing. Saya menyebutnya dengan istilah asuhan laktasi. Semoga ini kita biasakan. Jadi istilahnya yang lebih ke arah nursing. Objektif dari presentasi saya, kita akan sama-sama pelajari tentang anatomi payudara sampai seperti apa peraturan perundangan yang sudah ada yang mengatur tentang pemberian ASI di Indonesia. Latar belakang dari materi ini, sehingga kenapa kita penting membahas ini, menjadikan ini bekal buat teman-teman calon perawat anak. Kita tahu bahwa 54% kematian balita disertai malnutrisi. Jadi bayangkan, setiap anak yang meninggal karena diare itu ternyata disertai dengan kondisi malnutrisi. Setiap anak yang sakit karena measles atau campak ternyata disertai juga dengan kondisi malnutrisi. Jadi boleh dikatakan bahwa kondisi malnutrisi ini akan memperparah kesakitan anak sehingga menimbulkan kematian sampai 54% menyertai kematian bayi. Tahun 2002 WHO UNICEF memberikan satu rekomendasi tentang pemberian makan yang optimal pada bayi. Kita sering menyebutnya dengan istilah standar emas makanan bayi usia 0 sampai 24 bulan. Yang pertama adalah inisiasi menyusu dini. Bukan menyusui ya, karena menyusu itu artinya yang diinisiasi itu bayinya, bukan ibunya. Karena menyusu itu si bayi. Kalau menyusui itu kan ibunya, sehingga istilahnya adalah menyusu. Inisiasi menyusu dini pada 1 jam setelah lahir. Nah, pada Baby Friendly Hospital Inisiatif yang terbaru, inisiasi menyusu dini ini memiliki definisi yang terbaru, yaitu adanya early skin to skin contact, jadi early uninterrupted skin to skin contact dengan early breastfeeding. Jadi dua pengertian itu harus dipenuhi ketika seorang bayi dikatakan telah melakukan atau telah dilakukan IMD. Jadi memang kepentingan yang terbesar di sini adalah early skin to skin contact-nya. Jadi early uninterrupted skin to skin contact. Kemudian pemberian ASI eksklusif sampai usia 6 bulan. Yang ketiga, mulai diberikan MPASI keluarga setelah 6 bulan. Kenapa istilahnya MPASI keluarga? Karena makanan pendamping ASI, makanan yang biasa dimakan oleh keluarga. Jadi beberapa situasi di Indonesia ini sudah mulai berkembang ke arah yang jadi tidak sesuai dengan rekomendasi, di mana ibu-ibu tuh mulai memberikan makan yang tidak biasa dimakan oleh orang tuanya. Ibu-ibunya mah pesen bakso gitu ya, pesen gado-gado gitu, tapi anaknya dibeliin salmon, makanan-makanan yang sebenarnya bapak dan ibunya itu nggak pernah makan gitu. Nah, itu tidak sesuai dengan rekomendasi. Yang direkomendasikan adalah apa yang dimakan oleh keluarga. Nah, istilah MPASI ini didampingi dengan ada istilah PASI. Jadi, kalau MPASI itu makanan pendamping, kalau PASI itu adalah pengganti. Jadi, kalau pendamping artinya mendampingi pemberian ASI, kalau PASI maka pengganti ASI, jadi makanan-makanan yang menggantikan pemberian ASI. Nah, untuk makanan-makanan yang merupakan pengganti ASI itu ada kode marketingnya. Jadi tidak sembarangan anak itu nggak bisa dapat ASI lalu dapat pengganti itu. Jadi ada aturannya. Yang terakhir adalah pemberian ASI yang terus diberikan sampai 2 tahun atau lebih. Jadi 2 years or beyond. Jadi istilah itu digunakan untuk menunjukkan bahwa nggak saklek 2 tahun gitu, supaya kita bisa mengadakan istilahnya kita suka sebut istilahnya winning with love. Jadi kita mau winning anak tidak harus udah 2 tahun lalu kalau di masyarakat kita tuh kan dikasih apa istilahnya obat merah lah payudaranya, dikasih jamu-jamuan supaya anaknya nggak mau netek. Itu namanya bukan winning with love. Jadi nggak sesuai. Jadi proses mulai dari 2 tahun anak di sounding untuk bisa winning, kemudian akhirnya berhasil winning di usia 2 tahun 3 bulan misalnya, itu menjadi sesuatu yang wajar. Nah, ini sebenarnya temuannya di 2008. Hanya karena sosialisasinya nggak memang butuh sosialisasi yang sangat masif kaitannya dengan anatomi payudara yang sudah berubah.
Jadi gambar yang ada tulisan old itu adalah anatomi payudara lama. Itu diambil dari potong lintang dari kadaver. Sementara kalau yang baru ini diambil dari jaringan hidup. Jadi di jaringan hidup ini ternyata tampak bahwa tidak ada istilah sinus atau pabrik ASI. Dulu kita ada istilah pabrik ASI dan saluran ASI. Nah, setelah ditemukan di jaringan hidup ini ternyata nggak ada tuh satu buletan yang menunjukkan bahwa ASI terkumpul di situ. Ternyata dari alveolus itu ketika sudah ada refleks pengeluaran dari oksitosin, maka dia akan keluar ke arah duktus atau ke saluran ASI, terus sampai ke puting. Jadi tidak ada itu pabrik yang menunjukkan bahwa setelah diproduksi maka dia akan ngumpul di sinus itu. Jadi yang pertama itu bedanya. Jadi tidak ada sinus lactiferus, adanya adalah ductus lactiferus. Terus yang ketiga bahwa jaringan glandular itu ditemukan dekat dengan nipple. Jadi jaringan-jaringan yang di dalamnya ada alveolus itu dekat dengan nipple. Yang dekat ke arah dada ibu ini kebanyakan adalah lemak, sehingga itulah yang mempengaruhi besar kecilnya payudara. Besar kecilnya payudara ini dipengaruhi oleh jumlah lemak di dalam payudara ibu. Jadi tidak mempengaruhi jumlah alveolus yang ada di dalam payudara ibu. Oleh karena itu, saya sering sampaikan ke ibu-ibu bahwa ukuran payudara tidak mempengaruhi produksi ASI karena semua ibu memiliki jumlah alveolus yang hampir sama. Yang keempat tentang jaringan lemak ya. Bahwa jaringan lemak ini jadi di area bagian bawah nih ada jaringan lemak, kemudian daerah yang dekat dada, terus daerah atas itu otot dan lemak. Jadi bisa dibayangkan bahwa ibu yang memiliki ukuran payudara kecil maupun ukuran payudara yang besar akan menghasilkan jumlah ASI yang sama. Poin tambahannya adalah ditemukannya lubang nipple yang bisa sampai mencapai 18 lubang. Jadi dulu kita nggak pernah tahu bahwa ternyata lubang nipple itu sampai bisa sebanyak itu gitu. Jadi semakin banyak lubang nipple yang terbuka, maka proses pengaliran ASI akan menjadi semakin banyak. Itu perbedaannya. Jadi ada sekitar 4. Kita lanjut. Nah, kalau ini gambaran aslinya yang di luar. Kalau ini lama dan baru masih sama, yaitu adanya areola yang menutupi daerah sebagian duktus ke arah nipple. Kemudian ada kelenjar Montgomery yang fungsinya adalah memberikan kelembaban. Jadi mungkin kalau yang ibu-ibu ngerasain ya bahwa ada bintil-bintil kecil-kecil di sekitar areola dan di bawahnya areola. Itu adalah kelenjar Montgomery yang berfungsi untuk menjaga kelembaban daerah payudara. Nah, yang sering ibu-ibu melakukan praktek yang salah adalah ketika ibu membersihkan payudara dengan menyabuni, sehingga kelenjar Montgomery ini menjadi tidak berfungsi. Yang tadinya udah dikasih pelembab, tapi malah dibuat kering dengan sabun itu. Jadi sebenarnya kalau perawatan payudara secara umum itu ya bersihkan sebagaimana kita mandi saja, tidak perlu perawatan khusus. Nah, ini ada gambaran tentang bagaimana alveolus itu melakukan memproduksi ASI, kemudian di sekelilingnya ada otot-otot yang kemudian dia akan melakukan kontraksi, sehingga ketika ASI sudah ada di dalam alveolus itu, ketika ada refleks pengeluaran maka si otot ini akan melakukan kontraksi sehingga ASI di dalam alveolus itu akan dikeluarkan. Nah, ini cerita yang tadi berlanjut ke sini ya. Jadi ada 2 hormon menyusui yang bekerja
dalam mekanisme pengeluaran ASI. Yang pertama adalah hormon prolaktin dan yang kedua adalah hormon oksitosin. Kalau hormon prolaktin itu dikeluarkan oleh pituitary anterior, sementara oksitosin itu dikeluarkan oleh pituitary posterior. Jadi ketika ibu sedang menyusu, ada refleks sucking dari si bayi, maka akan ada hantaran stimulus ke anterior pituitary bahwa ini ada yang butuh ASI gitu. Jadi kalau gitu bikin, maka prolaktin akan keluar masuk ke dalam alveolus untuk kemudian alveolus membuat ASI. Setelah itu ASI sudah penuh, kemudian ada satu stimulus rasa bahagia ibu yang membuat oksitosin itu bisa keluar. Dia akan merangsang myoepithelial cell di luar alveolus itu untuk melakukan kontrasi sehingga dia mengeluarkan ASI. Nah, selain itu posterior pituitary juga mengeluarkan ketika mengeluarkan hormon oksitosin juga akan mempengaruhi proses kontraksi uterus, sehingga ketika menyusui di awal-awal terutama akan membantu mengurangi pendarahan. Tadi kita udah bicara tentang anatomi, sekarang kita bicara tentang komposisi apa sih yang ada di dalam ASI. Yang pertama adalah komposisi kolostrum yang keluar di hari pertama sampai sekitar hari ketiga atau keempat. Kita bisa lihat bahwa kebutuhan akan kolostrum itu bukan kebutuhan nutrisi saja, tapi lebih ke arah kebutuhan akan proteksi bayi. Jadi ketika di dalam perut ibunya, si bayi ini diproteksi oleh amnion sac kantong amnion gitu. Tapi ketika keluar, siapa nih yang melindungi, sehingga Allah menciptakan satu jenis ASI atau satu jenis ASI yang keluar di awal kehidupan bayi, yaitu namanya kolostrum. Kita bisa lihat bahwa kandungan energinya itu di kolostrum tidak sebanyak ASI matang. Kandungan laktosanya juga tidak sebanyak ASI matang, tetapi lihatlah kandungan protein yang di dalamnya banyak zat-zat antiinfektif yang ternyata itu berguna untuk menjaga bayi dari kemungkinan infeksi dari luar. Seperti itu. Selain kandungan protein yang tadi, kita lihat ada kandungan imunoglobulin A yang sangat banyak di hari pertama. Jadi ada sekitar 11.000 imunoglobulin A yang melindungi bayi dari paparan infeksi di luar. Setelah kita lihat komposisi, lalu kita lihat apa sih kepentingannya menyusui ini terhadap perkembangan bayi secara umum. Kalau lihat dari grafik ini, jadi kita lihat dari 0 sampai 2 tahun itu puncak stimulasi yang diharapkan. Jadi itu merupakan satu sensitive periods. Bayangkan kalau di fase sensitif ini kita tidak melakukan stimulasi apa-apa, mungkin grafik ini tidak akan sampai di puncak, mungkin dia akan di bawah terus, ya. Jadi 2 tahun adalah periode sensitif yang sangat penting yang membuat menyusui ini menjadi satu bagian stimulasi yang sangat besar fungsinya. Kita lihat di slide berikutnya. Nah, kalau di sini kita lihat sampai usia 2 tahun pertumbuhan otak itu 80% terjadi. Jadi ketika pertumbuhan otak 80% ini terjadi tanpa stimulus, yang kita lihat akan ada kekurangan gizi berat 15-20%, sel otak ini akan berkurang. Jadi kita bisa lihat nih, ini jadi kosong otaknya karena tidak ada stimulasi yang cukup. Nah, yang paling ditakutkan adalah terjadi investasi terlambat, yaitu adanya lost generation. Jadi di 80% pertumbuhan otak di usia 2 tahun ini sangat penting proses stimulasi itu terjadi. Nah, yang paling kuat adalah proses menyusui pada bayi ini. Saya balik lagi ke komposisi yang tadi kita baru bicara tentang kolostrum di hari pertama kehidupan. Sekarang saya pengen bicara apa perbandingan kolostrum, fore milk, dan hind milk. Jadi ASI itu kita membaginya menjadi 2. Kolostrum yang keluar di awal kehidupan bayi, dan yang kedua adalah ASI matang. Sementara ASI matang itu kita bagi jadi 2 lagi, ada istilah fore milk dan hind milk. Beberapa waktu yang lalu saya menemukan pemahaman yang salah tentang istilah fore milk dan hind milk ini. Dianggapnya fore milk itu ASI depan, hind milk itu ASI belakang. Tapi ini maknanya apa? Ternyata fore milk itu adalah ASI matang yang keluar di awal-awal menyusui.
sedangkan hind milk yang keluar di sekitar akhir menyusui. Jadi dan waktunya itu nggak jelas. Kalau saya sedikit cocok dengan mazhabnya Jack Newman, saya bilang saya mazhab yang no number. Jadi tidak ada misalnya 15 menit pertama adalah fore milk, terus setelahnya adalah hind milk, nggak seperti itu. Ketika kita memerah, kemudian ASI itu sudah mulai berwarna pekat, maka itu sudah hind milk. Artinya kandungan laktosa dan lemaknya sudah jadi lebih banyak. Nah, kandungan inilah yang diperlukan bayi untuk tumbuh menjadi cepat besar. Karena lemak inilah yang cepat membuat bayi itu nambah berat badannya jadi 8 gram, nambah 800 gram sampai 1 kilo bahkan. Jadi kita bisa lihat ya, perbedaannya di kandungan protein itu pada saat fore milk itu lebih banyak dibandingkan hind milk. Jadi ada satu kondisi gini, seorang bayi sebelumnya itu terpapar oleh infeksi, ada orang yang nengok kemudian flu, maka si bayi akan otomatis menghasilkan ASI yang spesifik spesies. Saya sekarang lagi butuh banyak protein, saya ingin melindungi diri saya dari infeksi. Bisa jadi si bayi ini akan menetes 15 menit lepas, 15 menit lepas untuk bisa mendapatkan lebih banyak protein dibandingkan lemaknya. Jadi seperti itu pengertian spesifik spesiesnya pada bayi yang mendapatkan ASI. Oke, ini yang tadi saya jelaskan ya, bahwa ternyata kandungan lemak di hind milk itu lebih banyak dibandingkan di fore milk. Selain itu, kita bisa lihat adanya ini summary dari perbedaan antara human milk dengan commercial substitutes. Kenapa istilahnya commercial substitutes yang tadi ya? Jadi pengganti ASI. Kalau dilihat dari banyak enzim yang dibutuhkan pada proses pencernaan, di dalam commercial substitute itu tidak ada. Lipase absen, vitamin pun diedit, dan kita nggak tahu kemudian dia efektif apa enggak untuk dicerna dan kemudian bisa dipakai, bahkan mungkin malah dibuang ketika ternyata tidak bisa dicerna oleh tubuh. Lalu minerals pun kadang partly corrected, sementara kalau di human milk udah jelas-jelas sesuai kebutuhan. Zat anti-infektif tidak ada di commercial substitutes, growth factors juga tidak ada, apalagi enzim pencernaan dan hormon itu tidak ada. Jadi kita bisa menunjukkan bahwa perbedaan yang sangat besar yang bisa kita lihat antara human milk dengan commercial substitutes. Oke, apalagi yang bisa membuat jadi gini, saya sering menyampaikan bahwa ketika kita mendapatkan sebuah pengetahuan, maka mari kita berpikir pengetahuan ini akan bermanfaat untuk apa. Ketika kita mempelajari tentang keuntungan menyusui, maka kita berpikir agar ibu-ibu memahami ini dan kemudian berpikir untuk memilih bahwa menyusui ini sebisa mungkin akan saya lakukan dengan mengedukasi diri yang kuat. Karena kalau enggak jadi masalah juga ternyata kalau ibunya juga tidak teredukasi. Salah satu edukasi yang penting yang biasanya pada saat kontak pertama nakes ini perlu menyampaikan adalah tentang keuntungan menyusui. Nah, kalau ini keuntungan untuk ibu. Jadi dengan adanya let down reflex, oksitosin itu tidak hanya mengurangi perdarahan, mempercepat involusi uteri, meningkatkan bonding attachment dan perilaku parenting, mengurangi resiko stres pada ibu, tapi juga lebih cepat menurunkan berat badan yang naik saat hamil. Jadi ibu-ibu nggak usah khawatir kalau menyusui, insya Allah lebih cepat turun berat badannya. Kemudian juga mengurangi resiko DM tipe 2 dan kanker ovarium dan payudara. Sebagian dari materi ini ada di dalam jurnal-jurnal yang menjadi evidence base dari materi ini. Kemudian ada istilah LAM, jadi lactose amenorrhea method. Jadi bagaimana menyusui itu bisa menjadi satu alat kontrasepsi, tapi ternyata sebenarnya nggak sampai 100%, hanya sekitar 95%. Nah, tapi ada conditioningnya, jadi nggak otomatis oke, saya nyusuin lalu ya udah kalau gitu saya udah ber-KB dengan saya menyusui. Ternyata tidak. Jadi LAM ini bisa berlaku jika ibunya menyusui eksklusif
dan baru mengalami haid setidaknya setelah 6 bulan. Jadi kalau 3 bulan dia sudah haid, maka KB ini tidak efektif lagi. Atau ibunya ternyata pas si bayi usia 3 bulan sudah mulai pergi bekerja, itu udah nggak efektif lagi karena si bayi sudah tidak menyusu langsung. Ada fase si bayi mendapatkan ASI perah. Jadi dua itu ya, kurang dari 6 bulan, kemudian menyusui eksklusif, dan belum haid, kalau boleh disimpulkannya. Nah, selain itu ternyata juga menyusui juga dapat menurunkan resiko depresi postpartum yang menimbulkan penelantaran terhadap bayi. Saya punya satu cerita, seorang anak yang berusia 14 tahun tapi kemudian melahirkan karena satu dan lain hal. Waktu itu si anak ini berpikir, nanti saya setelah melahirkan bayi ini akan saya kasih ke nenek saya untuk dirawat gitu. Tapi pada saat melahirkan si ibu bidan bilang ini, ditaruh di dada ya Nduk gitu ya. Jadi si bayi itu di IMD, ternyata pada saat proses IMD, proses bonding attachment itu terjadi. Si ibu yang berusia 14 tahun ini berpikir bahwa ya Allah, ini ternyata bayi yang ada di perut saya selama 9 bulan ya, yang menendang-nendang saya, ternyata imut, lucu gitu. Setelah proses IMD selesai 1 jam, kemudian dibersihkan, orang tuanya nengok, dia bilang sama orang tuanya, Mama, anak ini akan saya rawat sendiri. Jadi saya sampai berpikir gini, ya Allah, seandainya semua nakes menggunakan SOP IMD itu untuk semua ibu yang tanpa resiko tentunya ya, maka kejadian penelantaran bayi mungkin tidak terjadi seperti itu ya. Nah, kalau ini buat bayi, kalau buat bayi banyak banget lah, karena dia berhubungan langsung, dia yang nyedot ASI dari payudara ibunya, sistem imunnya akan menjadi lebih baik, kemudian kulitnya juga kemungkinan resiko alerginya menjadi lebih rendah, kemudian infeksi di telinga juga lebih kurang, visual acuity-nya mata juga lebih tinggi, kemudian lebih tinggi EQ. Nah, hampir semua sistem dalam tubuh si bayi ini menjadi terpelihara, terjaga dari infeksi. Nah, kita sudah pahami betapa kerennya komposisi ASI, betapa bagusnya efek menyusui buat perkembangan bayi, tapi mengapa tidak semua orang melakukan? Nah, ini ada 3 hal yang kemudian saya dapatkan di salah satu jurnal yang membuat ibu-ibu ini menjadi tidak bisa memberikan ASI atau menyusui dengan sesuai standar. Yang pertama, adanya formula marketing yang begitu kuat. Silakan teman-teman nonton TV 1 jam, berapa menit iklan susu formula di dalamnya yang ditayangkan. Nah, nggak usah orang yang visual, orang yang nggak visual pun kalau kedengaran terus itu iklan, lama-lama tertanam di dalam pikirannya, oh ternyata kalau pakai susu itu anak saya jadi cerdas, pakai susu itu anak saya bisa, kalau tersesat bisa ketemu rumah gitu ya. Nah, itu formula marketing itu sangat mempengaruhi pilihan ibu untuk menyusui atau tidak. Kemudian kondisi bekerja. Nah, sebenarnya kondisi bekerja ini bisa diatasi dengan mengedukasi diri dengan baik. Kalau ibu-ibu yang merasa bekerja, terus gimana caranya saya bisa eksklusif, dia mencari ilmu, entah tanya kepada nakes yang konselor gitu ya, dia akan tahu manajemen menyusui jika dia bekerja. Kemudian ada restriction on activity. Nah, ini juga ada hubungannya dengan saat bekerja. Oke lah, dia tahu ilmunya, tapi kemudian di tempat bekerja tidak mendapatkan dukungan yang cukup. Mau memerah, tiba-tiba dipanggil bosnya, rapat Neng, lagi rapat, let down refleksnya datang, mau memerah nggak boleh keluar gitu ya. Jadi akhirnya ketika let down refleks itu dirasakan kemudian diabaikan, akan sangat berisiko di hari berikutnya dia tidak akan memproduksi ASI di jam segitu lagi. Nah, 3 kondisi tadi sebagai seorang nakes yang memahami tentang ilmu menyusui bisa berperan di 7 kontak ini. Jadi ada istilah 7 kontak tenaga kesehatan atau
sebenarnya ini harapannya itu tenaga kesehatan yang berhubungan dengan ibu hamil dan ibu menyusui itu adalah seorang konselor juga, sehingga dia memiliki cukup ilmu dan cukup keterampilan untuk bisa mengedukasi ibu-ibu, jadi memberi konseling yang pas. Kontak 1, 2 ini terjadi pada saat kehamilan. Biasanya di kontak 1 kita mulai bertanya, sampaikan ucapan selamat ibu hamil, ada buah hati yang sedang menunggu, kemudian sampaikan, kita tanyakan apa keputusan ibu untuk pemberian makan bayi nanti ketika lahir gitu. Saya sendiri sering pada situasi gini, kalau si ibu ini saya tanya apa pilihan ibu untuk pemberian makan bayi setelah lahir, ibunya sudah kekeh saya mau kasih susu formula gitu ya, itu tidak menjadi pilihan utama buat saya untuk mengkonseling, karena mungkin saya akan lebih banyak tenaga yang hilang untuk mengkonseling ibu ini dibandingkan ibu-ibu yang ragu-ragu. Kalau iya jadi sebaiknya saya netein apa kasih susu formula ya, soalnya di iklan-iklan dikasih susu juga pinter-pinter kok anaknya gitu ya. Nah, yang ibu-ibu seperti ini tuh kalau disasar dengan konseling, dengan edukasi yang proper itu kita lebih bisa merasakan keberhasilan melakukan konseling kepada ibu yang ini. Ada kontak 3, kontak 4 dan seterusnya. Jadi mulai dari ibu hamil, saat melahirkan yaitu saat IMD, kemudian 3 hari pasca melahirkan, pada saat kontrol 7 hari, pada saat imunisasi. Ini kontak-kontak yang kita bisa membantu ibu untuk bisa mempertahankan menyusui. Kita ingat yang tadi ya, bahwa rekomendasi pemberian ASI itu yang terakhir adalah menyusui sampai 2 tahun atau lebih. Jadi harapan kita tuh yang ujung itu. Jadi akan sangat nggak sampai di standar yang keempat jika kita hanya fokus di eksklusif 6 bulan. Bahkan yang sering terjadi atau yang sering dilakukan kesalahannya oleh nakes adalah ketika si nakes ini bilang gini, oh ibu bayinya eksklusif enggak gitu. Lalu si ibu ini jawab, kayaknya enggak, soalnya waktu lahiran sempat dikasih susu karena dia suhunya naik 37,8 gitu. Jadi saya sering sampaikan bahwa istilah eksklusif atau tidak, jadikan itu istilah untuk nakes saja. Kita justru harapannya adalah yang ujung tadi, ibu bisa menyusui sampai 2 tahun. Karena tadi kita berharap 80% perkembangan otak itu mendapatkan stimulasinya dari menyusui. Ketika kita bilang, ibu udah gak eksklusif gitu ya, kita udah nuduh si ibu gak eksklusif, ibunya malah jadi berpikir, ya udahlah ngapain saya lanjutin nyusuin gitu. Jadi lebih visioner lagi gitu ya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan di 7 kontak itu. Pada saat kontak prenatal, maka yang kita lakukan adalah bertanya tentang pilihan pemberian makan bayi nantinya, pengalaman sebelumnya jika ibu itu saat ini hamil bukan anak pertama, kemudian berikan informasi tentang keuntungan menyusui dan bayi susu formula. Nah, pemeriksaan payudara itu lakukan di trimester 3 saja gitu, karena itu bikin malu. Ibunya pasti malu kalau harus buka-buka baju setiap periksa hamil, harus buka. Males besok saya nggak mau periksa ke situ lagi gitu ya. Nah, karena apa kepentingannya kita periksa setiap si ibu ini memeriksakan diri? Tidak banyak yang berubah gitu ya. Kemudian memberi informasi tentang posisi dan pelekatan. Ini pakai singkatan, jadi posisi dan pelekatan. Kemudian memberikan informasi tentang inisiasi menyusu dini supaya ibu sudah terinformasi dengan baik. Saya pernah dapat satu situasi gini, si ibu kontak saya, Mbak aku mau dong video IMD kayak apa gitu. Saya mau IMD nih, mau lahiran. Ketika saya udah kasih videonya, ternyata si ibu ini nggak sempet nonton. Udah selesai melahirkan, saya nengok gitu, gimana melahirkannya, saya tanya gitu. Dia jawabnya, alhamdulillah aku kemarin berhasil IMD gitu. Oh boleh cerita IMD-nya kayak apa gitu. Iya, bayi saya lahir terus dibersihin, dibedong, terus ditaruh di dada saya. Kalau saya bukan nakes yang konselor, saya akan kaget, itu bukan IMD gitu. Tapi saya cuman, oh gitu ya. Saya cuman komen gitu, oh gitu ya udah. 4 bulan kemudian dia ngeliat video yang saya kasih. Dia baru tahu, Mbak Fajar ternyata yang aku itu bukan IMD ya gitu. Saya bilang, ya udahlah sudah terjadi, nanti punya anak lagi aja.
untuk bisa IMD lagi. Nah, jadi informasi tentang IMD itu sangat penting diberikan di awal sebelum ibu akan melahirkan. Oke. Jadi pada saat hamil, ibu itu sebenarnya tidak membutuhkan makan yang benar-benar makan untuk 2 bayi 2 kali lipat, makan siang 2 piring, makan pagi 2 piring. Sebenarnya nggak seperti itu. Kalau dilihat dari sini, kebutuhan tambahannya itu sekitar 700 kalori per hari. Jadi kita sering menyebutnya, kalau di buku-buku pemberian makan juga kita menyebutnya adalah tambahan 1 ekstra makanan gitu. Jadi bukan kemudian makan pagi 2 piring, makan siang 2 piring gitu. Itu justru mungkin akan bikin stres ibu. Lalu bahaya makanan prelaktal nih apa ya? Ini sebenarnya untuk mengingatkan kita nih, terutama nakes ya, supaya saat kita membantu ibu untuk berhasil menyusui, apa sih yang perlu diperhatikan. Ini satu kondisi, ini ada gambar ya. Ini gambar ibu-ibu dari Pakistan yang punya bayi kembar. Kemudian yang laki-laki itu kata neneknya gini, ya udah yang laki-laki kamu tetein, yang perempuan udah dirawat sama nenek. Nah, tapi saking kan kondisi waktu itu perang ya, Pakistan, jadi apa istilahnya, untuk bisa mendapatkan susu formula juga tidak mudah. Akhirnya mereka gini, ya sudahlah, harusnya itu kan 1 sendok takar ASI, contoh satu aja ya, salah satu susu formula itu menyebutkan bahwa 1 sendok takar nasi itu untuk 30 cc gitu. Tapi karena nggak punya uang untuk bisa beli banyak, maka ya udah deh, 1 takar dia encerin jadi 90. Bisa dibayangkan apa yang diminum oleh si bayi ini. Jadi akan lebih banyak air dibandingkan kalori yang didapat oleh bayi ini. Jadi kita bisa lihat bayi ini sekitar umur berapa ya, 10 bulanan apa 6 atau 7 bulan lah. Yang laki-laki ini besar karena disusuin langsung sama ibunya, sementara yang satu mendapatkan susu formula. Beberapa hari setelah gambar ini diambil, bayi itu meninggal. Nah, si ibu ini minta gambar itu dipublikasikan karena untuk pembelajaran kita gitu, bahwa seperti ini situasinya kalau diberikan susu formula tetapi tanpa indikasi, ibunya nggak tahu gimana cara ngencerin susu, bahkan ya tidak memenuhi faktor AFAS, jadi nggak cukup uang untuk bisa beli gitu. Padahal kalau dia netein langsung kan nggak usah beli apa-apa, ya udah ibunya makan aja seperti biasa, dia akan bisa memproduksi ASI yang cukup. Jadi ibu dengan status gizi kurang masih bisa memproduksi ASI sama dengan ibu yang memiliki status gizi normal, kecuali status gizinya adalah gizi buruk. Kalau gizi buruk tidak bisa. Nah, awal dari pemberian ini bisa jadi disebabkan karena makanan prelaktal itu diberikan di awal-awal usia bayi, baru lahir. Seperti situasi yang tadi saya cerita, si ibu ngerasa nggak eksklusif karena waktu hari pertama bayinya sempat naik suhunya, lalu nakesnya bilang nih asinya nggak cukup, sehingga bayinya jadi dehidrasi, lalu ini perlu nih tambahan susu, lalu diberikan susu formula. Nah, ternyata pemberian makanan, kita menyebutnya prelaktal karena sebelum mendapatkan ASI dia sudah mendapatkan minuman lain, sehingga prelaktal. Ternyata dia bisa menggantikan kolostrum. Karena ketika bayi udah kenyang dengan PASI tadi, dia nggak akan berpikir untuk kenyot payudara ibunya. Kalau dia menggantikan kolostrum, akan lebih besar resikonya mengalami infeksi dan lebih besar resikonya mengalami alergi atau intoleransi. Kemudian mengganggu menyusui. Bayangkan kalau dia sudah mendapatkan PASI, dia kenyang, dia nggak akan netek lagi, dan itu cukup lama mengenyangkannya. Apalagi jika si bayi mendapatkan makanan prelaktalnya menggunakan botol, itu akan mengganggu pelekatan, karena menyusu menggunakan botol itu dia nggak perlu ngenyot, asinya udah keluar, susunya sudah keluar. Sementara kalau menyusu ke ibunya, dia perlu pelekatan yang baik untuk bisa memerah ASI di dalam payudara ibu. Kemudian ternyata dia juga mengurangi menyusu dan mengurangi rangsangan pada payudara, karena tadi ya ketika kita bicara tentang oksitosin dan prolaktin,
ASI itu akan keluar ketika ada rangsang hisapan bayi. Ketika bayinya udah kenyang menggunakan PASI, dia tidak menghisap payudara ibunya, maka rangsangan payudara untuk memproduksi ASI jadi nggak ada. Oleh karena itu yang terakhir, menyusui akan jadi lebih sulit dimantapkan. Biasanya bayi setelah posisi dan pelekatannya belajar sekitar seminggu 2 minggu tuh, setelah itu dia udah tahu, saya kalau nyusu pelekatannya harus seperti ini, kalau enggak dia akan melepas payudara ibu dan mengulangi lagi. Nah ini mungkin bisa sampai 2-3 bulan nggak mantep-mantep. Malahan yang beresiko ketika 3 minggu tuh nggak mantep-mantep, berat badan naiknya nggak cukup, ibunya langsung berpikir bahwa ASINya nggak cukup gitu ya. Sekarang ini kontak saat melahirkan. Tadi kan kontak 1-2 yang mungkin terjadi pada saat ANC. Sekarang kontak saat melahirkan. Jadi saat melahirkan, nakes yang memiliki keterampilan untuk mendampingi ibu-ibu ini bisa menemani saat IMD, membantu memposisikan dan pelekatan ibu bayi saat menyusui. Jadi habis IMD bisa jadi ibu butuh bantuan untuk memposisikan dan melekatkan bayi, kemudian memberikan bantuan praktis, melakukan rooming in, menginformasikan tentang menyusui semau bayi, dan informasi tentang keluarnya kolostrum dan ASI matang. Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian di sini adalah ketika IMD, yang penting itu kan ibu dan bayi tidak ada indikasi tidak stabil. Ketika ibu dan bayi tidak ada indikasi tidak stabil, maka bayi bisa dilakukan IMD. Setelah dilakukan perawatan dasar neonatus baru lahir, lalu dilakukan pembersihan saluran nafas, kemudian mengeringkan tubuh, kecuali sekitar telapak tangan dan pergelangan tangan sampai ke arah sini. Nah, kemudian bayi diletakkan di dada ibunya. Bisa jadi pemotongan tali pusat juga dilakukan di situ. Kemudian bisa jadi kita juga menyampaikan ke ayahnya untuk melakukan mengazankan dan mengikomahkan bayinya ketika bayi ada di dada ibunya. Saya sering bilang pada situasi seperti ini, dunia berasa milik mereka bertiga. Karena bayi ada di dada ibunya, kemudian ayah mengazankan dan mengikomahkan ketika bayi ada di dada ibunya. Dan jika kita berpikir tentang nggak ada yang nemenin gitu ya, saya yakin para ayah ini pun bisa kita ajarkan bagaimana menjaga safety yang ada, safety bayi yang sedang berada di atas dada ibunya. Kan nggak mungkin lah bayi mau jatuh bapaknya ngediemin aja gitu ya. Jadi bisa jadi itu mintakan tugasnya disampaikan ke si ayah, tolong temenin ibu sampai sekitar minimal 1 jam. Kemudian berikan bantuan praktis ketika dia ada di ruang rawat postnatal, ibunya ngerasa kehausan, kita beri bantuan praktis. Karena mungkin kita sendiri ketika ada seseorang tiba-tiba jadi malaikat buat kita, itu omongannya akan didengarkan. Nah, itu pentingnya satu keterampilan konseling. Jadi memberi bantuan praktis itu menjadi satu keterampilan konseling pada saat ibu-ibu pasca melahirkan. Kalau orang maternitas tuh sering bilang ada istilah letting in, letting go gitu ya. Jadi ibu-ibu baru melahirkan kan biasanya melo banget gitu ya. Nah, saat melo-melo seperti itu ada malaikat yang datang membantu, itu malaikatnya ngomong apa aja pasti didengerin. Jadi kita berikan bantuan praktis, kemudian kita ajarkan ibu, kita sama-sama belajar tentang bagaimana memposisikan dan melekatkan, ibunya akan mau belajar. Lalu lakukan rooming ini 24 jam. Saya pernah dapat situasi di sebuah rumah sakit itu menggunakan istilah rooming in 12 jam, 24 jam, sampai saya bingung, oh ada ya rooming in 12 jam. Iya Bu, kalau ibunya capek, bayinya mau ditaruh di ruang bayi, boleh Bu gitu. Walah gitu, oh saya baru tahu, tapi saya maunya 24 jam, saya bilang gitu ya. Ternyata ya banyak rumah sakit yang memaknai kata rooming in dengan bahasanya masing-masing. Kenapa informasi menyusui semau bayi ini penting? Untuk menyampaikan kepada ibu tentang seperti apa tanda lapar bayi dan seperti apa tanda kenyang bayi. Lalu tentang keluarnya kolostrum dan ASI matang. Ini penting karena ketika ibu baru melahirkan, di awal-awal kehidupan, payudara ibu tuh nggak akan terasa penuh. Nah, sebagian ibu yang mungkin kurang teredukasi akan merasa bahwa
payudara saya ini lembek, berarti nggak ada ASI-nya gitu. Padahal saat fase keluarnya kolostrum, maka payudara itu belum terasa penuh, belum terasa tegang. Nah, ini penting untuk disampaikan. Nah, sebagai nakes yang mendampingi ibu juga sangat penting untuk paham ini. Dulu waktu anak pertama saya tuh ngerasain ketika nakes tidak tahu, dia ngerasa, oh ibu nih nggak ada ASI-nya nih di payudara ibu gitu. Udah otomatis langsung dikasih susu formula. Lalu saya pulang dengan nangis-nangis karena saya nggak bisa ngasih ASI gitu ya. Bayangkan saya perawat anak, ternyata saya nggak bisa ngasih ASI gitu ya. Saya langsung down saat itu. Jadi makanya sebagai nakes yang mendampingi ibu melahirkan sangat penting untuk memahami ilmu ini supaya nakes-nakes ini bisa meningkatkan kepercayaan diri ibu bahwa ibu itu bisa menyusui. Oke. Kalau tata laksana IMD yang tadi saya ceritakan, jadi suaminya mendampingi dan seterusnya, ini nanti teman-teman bisa baca sendiri. Ini juga yang sini. Bagaimana membantu ibu di awal menyusui. Jadi setelah si bayi ini masuk ruang rawat, rooming in sama ibu, ketika kita ingin membantu ibu, usahakan menghindari ketergesaan dan keributan. Ini seorang nakes yang ketika datang ke tempat bekerja, kemudian masalah di rumahnya tuh nggak ikut diganti pada saat ganti baju. Jadi ketika dia masuk ke ruang rawat, itu masalah di rumah mungkin masih dia bawa-bawa, sehingga dia tanpa sadar jadi mudah bukan buat keributan sih ya, jadi sering nggak sinkron sama pasien. Ini sebaiknya dihindari. Jadi sebagai seorang nakes, ketika masuk ke ruang ganti baju, maka gantilah suasana hatinya juga. Banyak-banyak tersenyum. Sekarang saya all out, urusan saya adalah pasien. Urusan di rumah saya taruh dulu di baju ketika saya ganti baju tadi ya. Lalu tanyakan perasaannya, ini menjadi satu yang penting. Tadi ya, kalau ibu yang sedang melo tadi, kita tanyakan perasaannya, lalu dia bisa mengungkapkannya, itu satu bentuk ventilasi yang cukup bermakna buat para ibu ini gitu ya. Lalu amati kegiatan menyusui. Nah, dari sinilah kita bisa tahu bahwa posisi dan pelekatan itu sudah betul atau belum. Kalau sudah, maka berikan pujian. Kalau belum betul, usahakan kita menghindari menjudge si ibu atau menyalahkan ibu. Kita sampaikan saja dengan gini, wah ibu posisi menyusui seperti itu ya, saya punya posisi lain loh bu, ibu boleh mencoba gitu. Jadi dengan kita mengatakan ada posisi lain, kita tidak menyalahkan posisi ibu yang sekarang mungkin ibu juga sebenarnya merasa sakit dengan posisi menyusui yang tidak tepat. Ketika kita membantu memposisikan dan melekatkan, maka usahakan, saya usahakan saya tidak menggunakan tangan saya untuk menyentuh bayi, menyentuh payudara ibu. Saya akan menggunakan boneka dan breast model ini, maka saya akan memperagakan bagaimana memposisikan dengan boneka itu, sementara ibu akan memperagakan posisi menyusuinya dengan bayinya sendiri. Untuk apa? Ketika si ibu belajar memposisikan sendiri tanpa ada manipulasi dari kita, maka ketika pulang ibu akan masih ingat, oh tadi bayinya itu supaya benar saya giniin, oh posisinya harus kayak gini, oh tangannya saya harus ada di sini gitu ya. Akan berbeda ketika kita yang memposisikan, bayinya kita ambil lalu kita jelup gitu ya. Nanti pulang sampai rumah dia akan nanya, tadi sama Bu Bidan diapain ya, tadi sama Bu Perawat diapain ya gitu ya. Itu pentingnya membantu dengan cara yang seperti tadi. Dan biasakan meminta izin kalau memang kita perlu memegang payudara ibu atau bayi ibu. Saya akan usahakan seminimal mungkin kalau saya perlu memegang, saya akan memegang dengan tangan saya ada di atas tangan ibu. Jadi misalnya, oke, yuk kita belajar merah, maka tangan ibu yang memegang payudaranya, tangan saya akan ada di atasnya. Seperti ini caranya Bu. Jadi kita meminimalkan untuk memegang bagian tubuh ibu. Kalau ada bantuan-bantuan praktis lain yang memang dibutuhkan oleh si ibu, maka berikan. Lalu berikan informasi yang relevan, jawablah pertanyaan ibu. Istilah informasi yang relevan itu seperti ini, misalnya gini, ibu baru belajar posisi dan pelekatan. Otomatis ketika posisi dan pelekatannya itu nggak enak, rasanya pasti sakit sekali.
Ketika dia menyusui terus dia bilang, ya Allah ternyata nyusui ini sakit banget gitu ya. Tiba-tiba kita ngasih informasi bahwa gini, Bu, nyusuinya eksklusif 6 bulan ya gitu. Kira-kira apa yang dipikirkan oleh ibu ini? Dia akan mikir, ya Allah saya harus kesakitan selama 6 bulan gitu. Itulah yang disebut dengan informasi itu tidak relevan. Saat bayi baru lahir, informasi relevan yang dibutuhkan ibu adalah bagaimana mengkonseling ibu, cara memposisikan dan melekatkan, yang kemudian ibu justru merasa, oh ternyata dengan cara lain yang ini saya tidak merasa sakit ketika menyusui. Nah, kapan informasi tentang ASI eksklusif itu diberikan? Nanti saat menyusui itu sudah mantap, maka ibu akan lebih bersemangat. Dia akan bilang, oh ternyata bayi saya itu berat badannya naik dengan oke, dan itu hanya dengan menyusui saja. Saya akan nyusuin terus sampai eksklusif, sampai bahkan 2 tahun atau lebih. Seperti itu. Nah, yang ini tadi. Jadi tadi saya sampaikan bahwa informasi relevan di awal-awal adalah tentang posisi dan pelekatan, bisa juga tentang tanda-tanda bayi siap menyusu. Sebagian besar ibu memahami bahwa bayi lapar itu tandanya adalah menangis. Padahal menangis itu adalah late respon terhadap rasa lapar. Bayangkan, saya pernah nemu kondisi gini. Si bayi itu udah nangis kejer, terus ibunya baru ngasih payudara. Ya, ketika disusuin tanpa sadar kepala si bayi ini terpegang. Kita saja kalau ada kita responnya tuh kalau kepala terpegang pasti kita akan gini ya, akan menolak pegangan itu. Tapi si ibu kemudian punya persepsi bahwa oh bayi saya nggak mau nyusu ya gitu. Nah setelah itu oh bayi saya nggak mau nyusu, ya udah nggak usah disusuin gitu. Nah jadi bermasalah nih hanya gara-gara kita tidak mengenali tanda-tanda bayi siap menyusu. Yang tadi mungkin udah ngerasa marah gini, kok dari tadi saya udah ngasih tanda saya lapar, kenapa sih nggak dikasih-kasih gitu ya. Nah, tanda siap menyusu yang awal adalah ketika bayi diberikan rutin refleks, dia menoleh. Ya, jadi tangan kita, jari kita taruh di sebelah kiri atau kanan pipi, si bayi akan menoleh. Atau bayinya mengecap-ngecap. Atau kita bisa lihat bayi lapar tuh biasanya genggaman tangannya akan kencang. Kalau dia udah kenyang kan seperti udah mabok ya, dia akan membuka telapak tangannya. Itu tanda siap menyusu awal. Nah, kalau yang middle respon bisa jadi dia udah gitu. Itu salah satu tanda middle respon. Lalu bagaimana bayi mendapatkan kolostrum? Hanya inilah yang dibutuhkan bayi. Jadi ini juga informasi yang sangat penting ketika di awal-awal, apa pentingnya kolostrum buat bayi. Tadi kita udah sama-sama pelajari bahwa isinya kolostrum itu lebih banyak protein. Itu adalah perlindungan buat bayi, sehingga itu sangat penting. Nah, kita sampaikan bahwa pengeluaran kolostrum itu tidak membuat payudara ibu menjadi kencang, berarti itu ada isinya. Nah, saya biasanya akan saya berikan bukti kepada si ibu dengan saya akan mengajarkan memerah. Jadi si ibu itu memegang payudaranya, saya akan ada di atasnya, saya perah, lihatlah di ujung puting itu ada titik-titiknya. Nah, untuk membuat ibu makin percaya diri bahwa ASI-nya ada, saya akan informasikan bahwa ASI yang keluar, yang titik-titik di puting ini, saya tarik. Saya masukin ke dalam spuit yang sudah tidak ada needle-nya. Jadi saya giniin. Nah, kira-kira apa yang dipersepsikan ibu ketika ASI yang terisi itu sekitar 0,6 cc? Ketika kita menggunakan spuit yang 1 cc ini, kelihatan akan lebih banyak dibandingkan saya menggunakan cangkir. Kalau kolostrum itu saya tetesin ke cangkir, sebagian besar ibu menyebut, ya Allah ini cuma ngotorin cangkir aja gitu ya, karena sedikit sekali. Tapi ketika di sini ibu bisa berpikir bahwa oh banyak ya gitu ya. Nah dengan seperti ini ibu akan makin percaya diri bahwa dia punya ASI. Nah, kemudian jelaskan bagaimana ASI-nya akan keluar pada 2-3 hari pertama. Jadi ketika payudara mulai penuh atau tegang, itu tandanya sudah ASI matang yang keluar. Nah ini bayi perlu untuk sering disusui semau bayi. Lalu mengecek kecukupan kebutuhan bayi. Kecukupan ASI itu dilihatnya dari mana? Dari pipisnya bayi. Jadi tanda ASI cukup pertama kita bisa lihat dari BAK bayi. Oleh karena itu saya sering sarankan ke ibu ketika pulang, ibu saya minta izin nanti pulang usahakan bayi menggunakan popok kain ya bu gitu.
sampai ibu datang untuk kontrol. Untuk apa, Bu? Supaya kita bisa tahu seberapa sering bayi pipis berdasarkan jumlah popok yang udah basah kena pipis. Jadi dari jam 10 sampai jam 12 udah berapa kali ya bayi saya pipis, lihat aja popoknya, hitung ada berapa yang udah basah. Jadi lebih mudah. Nah, dengan cara seperti itu kita membangun kepercayaan ibu bahwa oh ternyata cukup ya. Nah, sayangnya saya belum menambahkan di slide ini bahwa informasi yang terbaru itu hari pertama dia cukup 1 kali. Ketika dia 1 kali pipis dan tidak berwarna kuning pekat, maka itu menandakan ada kecukupan ASI. Hari kedua juga 2 kali, hari ketiga 3 kali, sampai ke hari ke-6 6 kali, hari ke-6 dan selanjutnya tetap 6 kali. Seperti itu. Kemudian tanda kecukupan yang pasti adalah dengan mengukur berat badan. Jadi pada saat kontrol di hari ke-7, maka diusahakan bayi ini sudah kembali kepada berat badan lahir atau tidak mengalami penurunan berat badan lebih dari 10% dari berat badan lahir. Kalau nggak salah rumus itu ada, tapi saya lupa di slide yang sebelah mana. Bentar. Oke. Tadi kita mengedukasi ibu atau mengkonseling ibu bagaimana pelekatan yang baik. Kalau berdasarkan gambar ini kita bisa lihat bahwa bad latch on itu bayi hanya menghisap di puting, sementara good latch on itu bayi akan menghisap sampai di sebagian besar areola. Nah, apa yang terjadi di dalamnya? Bayi hanya akan memerah di sekitar puting, maka tidak efektif untuk memerah semua. ASI yang di sini tidak terperah dengan efektif. Sementara kalau yang good latch on, hampir keseluruhan ASI yang ada di sekitar areola ini akan tersedot oleh si bayi. Nah, istilahnya itu amubida. Ini sebenarnya istilah yang memudahkan. Jadi tanda pelekatan yang baik adalah ketika A, areola atas tampak lebih banyak dibandingkan areola bawah. Mulut bayi terbuka lebar. Bayangkan, yang ini kan tidak terbuka lebar ya dibandingkan dengan yang atas. Terus B, bibir bayi terlipat keluar. Yang ini tidak melipat, yang atas terlipat. Jadi kalau bahasa Jawa orang bilang doer ya. Kemudian dagu bayi menempel di payudara ibu. Yang ini tidak menempel, yang atas menempel. Itu tanda latch on yang benar. Sebenarnya gambar ini ingin menunjukkan bagaimana bayi memasukkan payudara ke dalam mulutnya sehingga latch on-nya menjadi benar. Jadi biasanya kita akan memposisikan bayi itu hidung itu searah dengan puting, sehingga ketika bayi buka mulut langsung masuk. Jadi posisi menyusu adalah posisi antara bayi dan tubuh bayi dengan ibu. Posisi menggendong yang lazim di kita itu bayi ditaruh di kiri ya, kemudian posisi bayinya melintang, jadi itu cradle hold. Sementara ada juga situasi ketika ibu meletakkan di kiri tapi yang memegang adalah tangan kanan, itu namanya cross cradle hold. Nah, kalau football itu katanya bapak-bapak yang suka main bola nih megang bolanya tuh katanya ini bola rugby apa ya. Jadi payudara kanan pegang tangan kanan dan bayi diletakkan di samping atau lying hold. Jadi sambil tiduran. Itu juga posisi menyusui yang diperbolehkan. Pada ibu-ibu yang lahir dengan SC mungkin posisi sambil tiduran ini cukup membantu. Nah, ini tadi yang gambaran gambaran melekatkan bayi. Nah, tadi informasi pada saat dirawat. Sekarang menjelang pulang, informasi yang penting yang tadi saya sampaikan bahwa tanda kecukupan itu menjadi informasi yang penting. Lalu informasi yang lain adalah waktu kontrol dan tentang tanda bahaya. Ini sangat penting. Jika bayi tidak dapat menyusu, berkurang gerakan bayi, bayi demam dan bayi kuning, maka kita anjurkan ibu untuk segera membawa ke vaskes terdekat. Ini tadi yang saya sampaikan. Ini tentang cara memerah. Jadi cara memerah itu
cara memerah itu kita bisa menggunakan jari dengan melakukan dengan huruf C, kemudian kita tekan ke arah badan kita, lalu pertemukan jari kita. Jadi tidak ada tuh membuat jari kita itu kemudian ketemu sampai di puting, karena itu akan menimbulkan rasa nyeri. Jadi bisa posisi di jam 12.06, bisa di jam 39 dan seterusnya. Nah, dengan kita melakukan pemerahan di hampir semua sisi, maka kemungkinan terjadi penyumbatan ASI menjadi lebih sedikit. Nah, apa masalah-masalah menyusui yang mungkin dialami oleh ibu-ibu ini sebanyak ini ya? Nah, ada kondisi-kondisi yang memang kita tidak memiliki wewenang untuk melakukan tata laksana. Jadi kita memang perlu melakukan kolaborasi. Misalnya kalau tentang kolostrum, kita boleh memberikan konseling kepada ibu tentang kondisi pengeluaran kolostrum, tentang payudara bengkak juga kita memiliki wewenang. Nah, ketika ada mastitis infektif, maka kita perlu berkolaborasi karena si ibu bisa jadi membutuhkan antibiotik. Sumbatan ASI kita masih bisa melakukan dengan melakukan masas, masih bisa menjadi wewenang kita. Mengajarkan ibu memerah. Kondisi tongue tie dan lip tie ini bukan lagi menjadi wewenang kita, tapi kita bisa menjadi orang yang mendeteksi adanya kesulitan menyusui di awal, dan kemudian kita bisa rujuk atau slow weight gain dan low milk supply. Bagaimana cara kita membantu mengatasi masalah menyusui pada ibu? Ini yang penting sebenarnya. Kalau di awal-awal melahirkan, kita bisa membantu pelekatan dan positioning dengan betul, mengajarkan ibu, memberitahu ibu tentang bagaimana mengenali tanda lapar, mempersiapkan kembali bekerja, memerah, dan seterusnya ini, maka kemungkinan masalah tadi akan lebih sedikit kemungkinan terjadinya. Ini tentang pemberian ASI yang menggunakan media non-dot, karena kita khawatir dengan istilah bingung puting. Jadi bisa pemberian ASI itu menggunakan sendok, gelas kecil, cawan, atau cup feeder. Bisa jadi juga menggunakan spit, juga bisa menggunakan spit obat ya, spit yang kecil yang biasanya buat obat untuk anak-anak. Nah, kalau ada masalah untuk mengatasi puting terbenam, kita bisa melakukan tarikan dengan menggunakan spuit. Nah, ini memang spuit 10 cc. Ini perlu disesuaikan dengan besar kecilnya puting, karena bisa jadi kalau ini terlalu kecil tidak bisa masuk, maka akan menimbulkan rasa sakit. Jadi spuit ini kita potong bagian yang dekat dengan nipple, kemudian kita masukkan yang di dalam ini berkebalikan. Ini yang tidak ada bagian yang tajam, itu bagian yang akan mengenai daerah areola untuk kita usahakan menarik nipple yang terbenam. Nah, ini akan lebih baik kalau yang melakukan adalah ibu, supaya tidak toleransi sakitnya bisa dirasakan. Kalau kita yang menarik, ibunya mungkin terasa sakit, kita nggak terasa. Lakukan pelan-pelan dengan frekuensi yang sering, nanti puting itu bisa keluar. Atau juga bisa dilakukan dengan mengeluarkan puting seperti ini ya. Nah, ini pijat oksitosin, jadi dilakukan pemijatan di area punggung dengan ibu diminta untuk sedikit menelungkup. Dilakukan pijatan seperti ini, jadi memutar di kanan kiri tulang belakang. Dimulai dari area leher, kemudian dilakukan pemijatan, jadi memutar ke dalam, terus turun ke bawah sampai di area paling batas penggunaan BH. Naik lagi ke atas, bisa dilakukan sekitar 15 menit. Nah, ini bisa sebenarnya ini fungsinya adalah merilekskan. Kan tadi oksitosin itu hormon bahagia ya. Kalau ibunya nyaman, rileks, maka oksitosin akan lebih mudah keluar. Ini saya mau cerita tentang salah satu yang mendukung keberhasilan menyusui, yaitu maternity leave. Nah, ini kalau di kita kan 3 bulan. 3 bulan itu pun
1,5 bulan sebelum lahir dan 1,5 bulan setelah lahir. Nah ini kurang mendukung. Di beberapa negara ada yang sampai ada paternity leave, jadi bapaknya pun boleh cuti. Ada yang cuti tetap mendapatkan gaji, ada yang cuti mendapatkan 80% gaji, dan ini warna-warna ini menunjukkan berapa persen gaji yang tetap didapat. Contoh di Australia ini ada sekitar dia 20 bulan. Minggu. 20 minggu berarti 5 bulan ya. 5 bulan dengan tetap digaji sebesar 55%. Nah, seperti itu. Ini data-data yang bisa kita jadikan pengetahuan buat kita. Ini juga. Nah, ini tadi ya untuk melihat tanda kecukupan ASI yang yang bisa dipercaya, yang betul adalah dari berat badan. Maka kita melihatnya berdasarkan grafik-grafik ini. Apa yang dilakukan sebagai peran perawat nih ujung dari kuliah ini? Maka yang bisa kita lakukan adalah bagaimana konseling prenatal itu selalu ada topik tentang menyusui. Jadi kontak perawat dengan ibu hamil di K3 sampai K4, saat melahirkan dengan dukungan IMD dan seterusnya. Ini informasi-informasi yang penting yang kemudian menjadi bagian dari edukasi teman-teman perawat. Oke. Nah, yang tadi adalah peran kita di asuhan laktasi. Yang ini kalau baby friendly hospital, apa sih yang bisa kita lakukan? Nanti teman-teman bisa baca sendiri. Nah, ini yang ada di PP nomor 33 tahun 2012. Bagaimana pasal-pasal ini mengatur kita tenaga kesehatan dalam mendukung pemberian ASI. Nanti teman-teman perlu baca ini, jangan sampai kena syu ketika teman-teman melakukan praktek tidak menjalankan amanah undang-undang ini, ya. Walaupun ini bentuknya adalah peraturan pemerintah. Ini yang penting di area anak. Jadi kondisi medis bayi yang tidak memungkinkan pemberian ASI eksklusif adalah bayi yang hanya dapat menerima susu formula khusus, yaitu bayi dengan kriteria galaktosemia klasik, kemudian maple syrup urine disease, phenylketonuria. Jadi bukan karena ASInya nggak cukup lalu dia jadi nggak boleh dikasih ASI, seperti itu ya. Atau bayi yang membutuhkan makanan lain selain ASI selama jangka waktu terbatas, dan seterusnya. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.